Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul False Positive tahun 2021. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang wanita bernama Lucy yang sedang melakukan tes kehamilannya. Yang sayang hasilnya lagi dan lagi negatif seperti yang sudah-sudah. Di mana hal itu membuat Lucy kecewa karena dirinya yang telah menikah selama 2 tahun dengan seorang pria bernama Adrian sangat menginginkan seorang keturunan. Sebenarnya Adrian sudah mengusulkan untuk menggunakan teknologi reproduksi, namun Lucy selalu menolaknya karena dirinya menginginkan kehamilannya terjadi secara alami. Walau begitu, Adrian terus membujuk Lucy hingga akhirnya Lucy pun setuju. Mereka pun pergi ke klinik kesehatan dan disambut oleh kepala perawat yang bernama Dawn. Di sana mereka diminta mengisi data diri sembari menunggu, dan tibalah saatnya Lucy melakukan serangkaian medical check-up untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Lalu datang seorang dokter bernama John yang sekaligus pemilik klinik itu, yang ternyata John merupakan dosennya Adrian sewaktu kuliah di kedokteran ahli bedah. Di sana Lucy mengeluarkan semua unek-uneknya yang sudah melakukan berbagai cara untuk hamil, dan dengan santai John mengatakan dirinya akan membantu Lucy dan Adrian untuk mempunyai keturunan. John pun mulai melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Lucy, yang untungnya kondisi Lucy sangatlah amat sehat. Untuk meyakinkan Lucy dan Adrian, John mengaku telah melakukan prakteknya selama 30 tahun dan telah membantu ribuan pasangan untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, John juga mengatakan dirinya akan menggunakan metode IUI, di mana metode itu merupakan metode lain selain metode bayi tabung. Sementara dalam kehidupan pribadinya, Lucy bekerja di sebuah kantor periklanan dan dia baru saja dipercaya memegang proyek yang sangat penting. Travel, more money. Lalu, Lucy dan Adrian kembali ke tempat John untuk melakukan pembuahan. Keesokan harinya ketika Lucy sedang bekerja, Lucy mulai merasakan mual yang membuatnya berkonsultasi dengan John. Dan dengan bangganya, John mengatakan kalau Lucy positif hamil. Hal itu tentu saja membuat Lucy dan Adrian sangat bahagia mendengar kabar baik tersebut. Lantas Lucy dan Adrian mulai menyiapkan beberapa nama untuk calon anak mereka, di mana kalau perempuan akan diberi nama Wendy dan kalau laki-laki akan diberi nama Adrian Junior. Kabar dirinya hamil Lucy sampaikan kepada atasannya di kantor, yang membuat rekan kerjanya yang lain ikut senang mendengar hal tersebut. Okay, I'm pregnant. Whatever you want. It's even better than digging. That's right. Singkat cerita, Lucy dan Adrian menemui John untuk melakukan USG, yang ternyata Lucy sedang mengandung bayi kembar berjenis laki-laki. Dan secara tiba-tiba, terlihat satu kantung bayi lagi yang diketahui berjenis perempuan. Sudah pasti hal itu membuat Lucy kaget karena dirinya tidak pernah menyangkanya. Namun karena riwayat Lucy yang kesulitan untuk hamil, membuat John menyarankan untuk melakukan proses reduksi selektif, di mana proses itu akan mengorbankan salah satunya untuk menyelamatkan yang lainnya, karena kalau tidak maka kemungkinan akan prematur bahkan mengalami keguguran. Dan pilihannya mereka harus memilih antara si kembar laki-laki atau perempuan. Di sana John menyarankan untuk menyelamatkan si kembar, namun semua itu kembali lagi kepada Lucy dan Adrian sebagai orang tuanya. Malam harinya sebelum memutuskan keputusan yang sulit, Lucy dan Adrian makan malam untuk merayakan momen itu. Dan tak lupa mereka juga merundingkan langkah apa yang akan mereka ambil. Adrian menyarankan untuk menyelamatkan si kembar karena Lucy tidak perlu melakukan IUI kembali, ditambah dengan anak mereka yang nantinya telah memiliki saudara kandung. Yang nampaknya terjadi perbedaan pendapat karena Lucy ingin menyelamatkan si perempuan. Keesokan paginya, Adrian menemui Lucy dan meminta maaf atas kejadian semalam yang membuat mereka sedikit bersitegang.
Adrian juga mengatakan dirinya setuju untuk menyelamatkan si perempuan yang akan mereka beri nama Wendy. Hubungan mereka pun membaik dan Adrian menyarankan Lucy bergabung dengan grup ibu hamil. Yang akhirnya Lucy bertemu dengan ibu hamil lainnya di mana salah satu di antara mereka nantinya akan menjadi teman dekat Lucy yaitu Corgan. Di sana mereka sharing pengalaman masing-masing untuk mendapatkan kehamilan, di mana Lucy menceritakan kalau dirinya bisa melakukan IUI di Dr. John tanpa harus mengantri karena berkat Adrian yang merupakan mahasiswanya John dahulu. Banyak hal yang mereka bahas di sana dan salah satunya adalah tentang amnesia, yaitu amnesia pada ibu hamil. Kemudian ketika sedang menunggu, Lucy melihat sebuah majalah yang terdapat Dr. John sebagai covernya bersama dengan seorang bidan bernama Grace. Yang sepertinya Lucy tertarik mengkonsultasikan kehamilannya pada bidan Grace. Lalu datang Adrian dan John yang sudah siap untuk melakukan reduksi. Serangkaian proses reduksi pun dimulai, yang tak lama Lucy tidak sadarkan diri dan bermimpi Wendy sudah beranjak dewasa. Namun ketika Lucy memanggilnya, tiba-tiba saja wajahnya berubah seketika. Lucy pun terbangun bersamaan dengan datangnya John dan Adrian, di mana John mengatakan si kembar sudah direduksi dan memastikan Wendy akan baik-baik saja. Mereka pun pulang ke rumah dan malamnya Lucy mengalami pendarahan. Lantas mereka kembali menemui John dan John mengatakan itu adalah hal yang normal dan wajar. John juga menyarankan Lucy agar tidak lagi browsing sana-sini tentang kehamilannya karena hal itu dapat membuat Lucy khawatir dengan kehamilannya sendiri. Lalu, sesampainya di rumah, ternyata Lucy membawa majalah yang dia lihat di kantornya John. Sementara di tempat kerjanya, Lucy berhasil menjadi leader untuk memimpin sebuah proyek yang penting. No. She said, I like it. Singkat waktu, Lucy pun kembali bertemu dengan Corgan di sebuah kafe. Di sana mereka saling sharing kembali tentang pertumbuhan kehamilan mereka masing-masing, dan Lucy mengaku dirinya mulai merasa gugup bukan karena amnesia yang menyerangnya, melainkan karena dirinya curiga kepada John yang telah melakukan sesuatu kepada Wendy. Serta meyakini Adrian sebenarnya mengetahui hal itu namun pura-pura nggak tahu. Malam harinya Lucy menonton videonya Grace yang membuat Lucy seakan-akan bertemu dan berkonsultasi dengannya. Namun dikejutkan dengan datangnya Adrian yang menyuruhnya untuk segera tidur. Go to bed, you millennial. Lalu keesokan paginya di tempat kerja, tiba-tiba Dawn datang menemui Lucy meminta kembali majalah yang dibawanya. Yang seketika membuat Lucy merasa nggak enak karena dirinya hanya berniat untuk meminjam. Dan dirinya berjanji akan mengembalikan langsung kepada John. Singkat waktu, Lucy melakukan pengecekan rutin kandungannya dengan John, di mana kandungan Lucy terlihat normal bahkan bisa dikatakan sangat sehat. Setelah itu, Lucy pun mengembalikan majalahnya dan meminta maaf kepada John karena dirinya tidak berniat untuk mengambilnya. Di sana terlihat Lucy semakin curiga dengan kedekatan John dan Adrian. Keesokan harinya Lucy dipanggil atasannya memberitahukan kalau Lucy tidak dapat memimpin proyek yang akan dijalani olehnya karena kondisi Lucy yang tengah hamil besar. Dan hal itu membuat Lucy kecewa karena mereka menggunakan ide dan konsepnya tapi tidak melibatkan dirinya. Dari sana Lucy memilih pergi ke tempat Adrian bekerja dengan membawakan makan siang untuknya. Lucy pun kaget dan tidak menyangka kalau dirinya mengalami amnesia, maka dari itu mereka pun pergi menemui John. Di sana John memberikan obat untuk Lucy dan menyarankan Lucy jangan banyak pikiran. Esoknya Lucy datang ke tempatnya Grace untuk melakukan konsultasi dengan sesama wanita, di mana Lucy berharap bisa bicara dari hati ke hati dan mendapatkan pandangan berbeda. Ternyata Lucy baru saja kehilangan ibunya yang meninggal 1 tahun lalu, dan dirinya ingin mempunyai seorang anak perempuan untuk menemani hari-harinya. Kemudian malam harinya Lucy terbangun dan pergi ke tempat di mana Adrian menyimpan berangkasnya. Lucy pun yang penasaran dengan isinya, membuka berangkas itu yang berisi dokumen tentang kehamilan dirinya.
di mana tertera kalau Lucy adalah bahan percobaan yang sepertinya proyek terbarunya John. Lalu pagi harinya, Lucy pergi menemui Corgan menunjukkan dokumen yang dirinya temukan di berangkas Adrian. Lantas Corgan meminta izin membawa dokumen itu untuk ditunjukkan kepada suaminya, yang merupakan seorang pengacara untuk mendapatkan sudut pandang dari mata hukum. Singkat waktu, malamnya Lucy yang lagi berendam di bathtub, tiba-tiba ada seseorang yang menenggelamkannya. Entah apa yang terjadi kepada Lucy, apakah benar-benar mengalami amnesia atau hanya halusinasinya saja. Lalu, ketika Adrian pergi, Lucy segera mengeluarkan kembali obat yang tadi diminumnya. Pagi harinya, Lucy mengatakan kepada Adrian bahwa dirinya berhenti bekerja dan juga berhenti berkonsultasi dengan John. Dan sebagai gantinya, dirinya akan konsultasi dengan Grace dan ingin Grace lah yang menangani proses persalinannya. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Corgan untuk melakukan baby shower. Namun Lucy curiga kepada Corgan yang memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Lucia. Yang padahal Lucy mengenalkan dirinya dengan nama Lucy kepada Corgan. Lalu Lucy izin ke toilet dan menemukan obat yang sama dengan obat yang diberikan oleh John. Di mana hal itu membuat Lucy marah kepada Corgan karena ternyata Corgan telah membocorkan apa yang ditemukannya kepada John dan juga Adrian. Corgan menjelaskan bahwa dirinya telah bicara dengan Adrian, dan Adrian mengaku tidak memiliki berangkas sama sekali. Maka dari itu, mereka menganggap kalau Lucy memang sedang banyak pikiran saja. Yang tak lama, Lucy mengalami kontraksi dan dibawa ke tempatnya Grace untuk melahirkan, yang ternyata Lucy melahirkan si kembar laki-laki. Kondisi Lucy mengalami pendarahan membuat Grace menyuruh Lucy segera dibawa ke IGD, namun Adrian malah membawa Lucy ke tempatnya John. Di sana John berhasil menyelamatkan si kembar, dilanjutkan dengan Wendy yang sudah tidak bernyawa. Atau dengan kata lain, Wendy lah yang ternyata direduksi oleh John. Dan tentu saja hal itu membuat Lucy tidak menyangka dan merasa ditipu karena tidak diberitahu sejak awal. Kemudian Lucy pergi menemui Grace dan dikejutkan dengan situasi ruang prakteknya yang kekinian, di mana sebelumnya Lucy melihat ruang praktek dan tampilan Grace yang sangat amat tradisional. Grace mengaku bahwa tempatnya sama sekali tidak berubah, yang membuat Lucy pun semakin heran apakah dirinya benar-benar mengalami halusinasi. Kemudian Lucy datang ke tempatnya John dan mengatakan kepada Dawn bahwa dirinya ingin bertemu dengan John membahas kesalahan reduksi. Namun Dawn malah membawa Lucy ke sebuah ruangan dan menyarankan Lucy untuk pulang ke rumah menghabiskan waktu bersama keluarganya. Serta menunjukkan sebuah dokumen di mana Adrian dan John telah bekerja sama untuk sebuah proyek. Lalu ketika Dawn pergi, Lucy yang penasaran dengan ruangan lab lantas masuk dengan diam-diam. Dan di dalam sana Lucy melihat Wendy yang masih berada di sana dalam keadaan tidak bernyawa. Yang tak lama, John datang mengatakan bahwa dirinya telah melakukan yang terbaik untuk Lucy. John mengaku bahwa dirinya yang terbaik di dunia dalam urusan bibit unggul, dilanjutkan dengan memperlihatkan gen terbaik yang dimilikinya dan salah satunya adalah gen miliknya sendiri. Bahkan usut punya usut ternyata John memberikan gen miliknya kepada Lucy ketika melakukan IUI. Di mana artinya bayi yang dilahirkan oleh Lucy adalah anaknya John. Seketika Lucy pun histeris dan membuat John ingin menyuntikkan penenang kepadanya. Namun Lucy berhasil memberikan perlawanan dengan salam olahraga kepada Dawn dan juga John. Bahkan Lucy menghancurkan semua gen terbaik yang dimiliki oleh John. Kemudian Lucy membawa Wendy pulang ke rumahnya disusul dengan memberikan si kembar kepada Adrian, serta meminta mereka pergi meninggalkan dirinya. Sementara Lucy memberikan nasi kepada Wendy yang tentu saja itu hanyalah halusinasinya saja. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.